Baik, dalam video kali ini kita akan melanjutkan melihat bagaimana tampilan Microsoft Word yang di dalamnya sudah terinstall EndNote sebagai aplikasi untuk mengatur referensi atau reference management. Kita bisa mulai jalankan kedua program, salah satunya ini, klik EndNote ya. Ini tampilannya tentu saja tergantung, tapi biasanya bisa kita jalankan dari start program, kemudian ada tampilan EndNote di sini, kita jalankan. Nah, loadingnya EndNote seperti ini. Kemudian kemarin atau pada video sebelumnya kita sudah memperlihatkan bagaimana tampilan dari EndNote, kemudian cara membuat library-nya. Nah, ini tampilan dari EndNote yang kemudian bisa kita lihat, salah satunya di sini punya saya berikan nama daftar referensi Surya misalnya. Kemudian ini baru ada satu referensi yang masuk ke dalam EndNote saya kumpulkan. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana tampilan EndNote ini, yang kemudian pada menu-menu perintahnya terlihat adanya ikon ya, ikon adanya ikon Microsoft Word, Microsoft Office Word, yang menunjukkan bahwa EndNote ini sudah terintegrasi ke Microsoft Word tempat kita untuk mengetikkan proposal ataupun karya ilmiah lain yang kita gunakan saat ini. Bisa kita klik. Nah, ini kelihatan begitu kita klik dari EndNote tadi, kemudian tampillah Microsoft Word, di mana di sini ya saya buat nama filenya ini adalah latihan tulisan skripsi. Di sini kelihatan bahwa pada menu Microsoft Word yang saya gunakan ini adalah Microsoft Office 365. Bisa jadi tampilannya berbeda dengan versi 2016 ataupun 2019 yang Anda gunakan, tapi pada dasarnya ini akan terlihat sama. Bagian menu ini apabila sudah terinstall EndNote, maka ada EndNote di salah satu menunya yang tampil di Microsoft Word. Nah, kita bisa klik di EndNote X8 versi ini bagian menu EndNote ditampilkan ada nanti perintah-perintah yang kita perlukan pada saat kita menyusun karya ilmiah, kemudian menggunakan EndNote X8 sebagai aplikasi untuk mengatur citasinya. Nah, di sini ada kelihatan insert citation, kemudian ada go to EndNote. Kita bisa klik ya. Dari sini kelihatan bahwa antara EndNote dengan Word itu sudah tergabung, terintegrasi, sehingga pada saat kita menulis karya ilmiah itu nantinya kita bisa berpindah dari EndNote ke Microsoft Word ataupun dari Microsoft Word ke EndNote dengan sangat mudah ya. Ini salah satu manfaat dari EndNote yang terinstall, yang memungkinkan kita untuk mengintegrasikan referensi-referensi yang sudah kita kumpulkan nantinya melalui EndNote, dan kemudian kita manfaatkan pada saat pengetikan di Microsoft Word. Nah, saudara, yang perlu diperhatikan nanti salah satunya di sini style ya, ada style yang perlu diperhatikan. Nanti style yang digunakan pada umumnya itu di berbagai tempat itu bermacam-macam, berbagai jenis jurnal berbeda stylenya. Nah, di kampus kita di Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya itu menggunakan American Scholastic Association versi 6 ini. Jadi nanti akan tampilan stylenya sesuai dengan itu. Jadi kalau nanti kita lihat yang kita gunakan APA ini akan berbeda dengan tampilan kalau yang ditetapkan jenis atau style
yang lain. Jadi seperti yang tadi sudah kita lihat, bahwa pada EndNote ini kita simpan referensi-referensi yang kita gunakan untuk penulisan karya ilmiah ataupun referensi-referensi yang lain yang nantinya akan tentu saja bertambah seiring dengan kegiatan kita mengumpulkan referensi ataupun daftar pustaka yang berkaitan dengan karya ilmiah yang kita tulis ataupun buku-buku lain. Jadi referensi lain yang tentu saja kita akan koleksi sesuai dengan bidang ilmu kita gitu ya. Jadi tidak hanya untuk penulisan skripsi, tesis ataupun disertasi. Referensi yang sudah tersimpan di EndNote ini terutama bisa kita gunakan untuk seterusnya pada saat kita nantinya menulis ataupun menyusun karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmu kita, baik menyusun buku, menulis jurnal, menulis artikel-artikel yang lain yang tentu saja sesuai dengan keahlian kita. Nah, tadi sudah terlihat bahwa pada tampilan EndNote dan Microsoft Word tadi terlihat di sini ada style ya. Style itu atau gaya selingkung atau gaya penulisan yang berlaku pada satu lingkungan tertentu atau satu kelembagaan ataupun satu bidang ilmu, yang mana nanti kita bisa pilih style yang digunakan sesuai dengan pedoman yang berlaku yang ditetapkan. Nah, salah satunya ini kita bisa lihat di EndNote ya, stylenya yang biasanya tampil di default atau tampil sebelum kita ubah itu adalah yang ini versi annotate ini ya. Nah, kita bisa pilih ini sesuai dengan yang diperlukan atau digunakan di kampus kita, yaitu APA 6 ya, American Psychological Association edisi ke-6, yang kemudian kalau kita lihat nanti ada perbedaan tampilan. Jadi bisa lihat tadi ketika stylenya adalah annotate, yang default yang ditunjukkan oleh EndNote itu di sini misalnya referensinya adalah Suryanto, tahun terbit bukunya adalah 2006, judulnya Hindu di Balik Tuduhan dan Prasangka. Maka preview atau tampilan nanti pada saat dia di daftar pustaka itu tampilannya adalah seperti ini: Suryanto 2006 titik, kemudian Hindu di Balik Tuduhan dan Prasangka ada garis bawahnya, lalu Yogyakarta Narayana Espriti Press, ini nama penerbitnya, ini kota penerbitnya. Nah, nanti kalau stylenya atau gaya selingkungnya kita ubah, misalnya ini menjadi APA seperti yang ditetapkan di Fakultas Dharma Acarya, misalnya Institut Agama Hindu Negeri Tampung Bayang Palangkaraya, maka stylenya akan berubah menjadi Suryanto, kemudian kurung 2006 titik, Hindu di Balik Tuduhan dan Prasangka. Aturan di style APA itu judul buku ditulis atau dicetak italic atau miring, kemudian nama kota diikuti tanda titik 2, lalu nama penerbitnya. Nah, referensi ini nanti kalau kita lihat inputnya di dalam EndNote ya, itu ada nama pengarangnya adalah Suryanto, year atau tahun terbitnya 2006, title itu judul bukunya di Hindu di Balik Tuduhan dan Prasangka, kemudian place publish Yogyakarta, publishernya adalah Narayana Espriti Press. Jadi seperti itu kita bisa menginput referensi yang kita miliki. Nanti kebetulan referensi yang contoh ini adalah buku. Nanti kalau dia berupa artikel jurnal dan yang lain-lain, dia akan mengikuti entry yang ada di sini yang harus kita isikan baik secara manual ataupun nantinya bisa secara otomatis. Nah, yang penting ini tadi
style yang kita gunakan adalah APA misalnya. Kemudian ketika kita ke Microsoft Word, ya, kita bisa lihat tampilannya APA. Nah, sebagai contoh, kalau ini kita ingin memasukkan referensi tadi, salah satunya adalah yang sudah kita masukkan, misalnya hidup di balik tuduhan dan prasangka ini. Kalau kita ingin kutip, masukkan sebagai referensi di naskah yang kita inginkan. Ini kita bisa klik tanda kutip ini, salah satu caranya, ya, nanti banyak cara yang lain. Kalau kita klik, maka referensi tadi, ya, ini Suryanto 2006, ya. Ini tertulis seperti ini. Jadi ini bagian kutipan atau bagian teksnya. Nah, nanti ini yang sebenarnya akan muncul di bagian daftar pustaka di bagian akhir dari tulisan. Jadi seperti itu. Kita bisa lihat ketika style pada Microsoft Word ini bisa berubah, tampilan ini sesuai dengan style yang kita pilih. Tadi yang kita gunakan adalah style APA, maka bentuknya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita lihat gaya selingkung atau style yang digunakan di publikasi yang lain, misalnya annotate tadi, ya, nah itu akan berbeda. Jadi di sini modelnya seperti ini tadi, kalau annotate seperti itu. Kemudian kalau misalnya kemudian dibuat number, ya, gitu style yang digunakan, misalnya menggunakan style number. Nah, ini kelihatan di sini tidak tercantum nama penulisnya, tahun terbitnya, tapi hanya diberikan tanda nomor atau number ini, ya. Nah, di sini bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita ubah, maka dia akan dengan cepat mengikuti dengan sendirinya style yang ditetapkan digunakan pada lembaga kita. Nah, seperti itu. Jadi salah satu cara yang sangat mudah untuk kita mengutip referensi kemudian membuat daftar pustakanya adalah dengan menggunakan EndNote ini. Nah, bagaimana cara mengimport atau menginput referensi ini secara manual maupun secara otomatis ke dalam aplikasi EndNote, kita akan pelajari pada referensi selanjutnya, video selanjutnya. Nah, sekarang yang sebagai contoh lagi tadi, misalnya ada referensi lain yang ingin kita kutip, tinggal kita klik, ya. Kemudian nanti akan masuk ke dalam referensi kita. Ini misalnya jurnal artikel, saya klik, nah, nama pengarangnya ini, kemudian dengan sendirinya referensinya akan terinput di sini tanpa harus kita ketikkan secara manual, ya. Itu juga kalau misalnya formatnya akan kita ubah menjadi nama pengarang duluan baru tahun terbitnya, ini juga mengikuti dengan sendirinya. Nah, begitu untuk kali ini tentang bagaimana integrasi antara EndNote dengan Microsoft Word. Kita akan pelajari pada video selanjutnya bagaimana cara menginput ini secara manual maupun secara otomatis dari referensi yang kita punya ke dalam aplikasi aplikasi EndNote ini, untuk kemudian kita manfaatkan dalam penulisan karya ilmiah. Simak dalam video selanjutnya. Sampai berjumpa.